Ya, selamat pagi, Dokter Ziske. Ya, kita langsung diminta untuk buka sesi expert. Bu Septi, saya mohon izin terlebih dahulu ya. Baik-baik, ya. Silakan, Dokter Ziske. Kalau dari hasil diskusi kalian tadi, sudah bagus dan sudah menyasar apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari skenario ini. Yang pertama dan utama, kenapa kita membahas Down syndrome? Ada tadi salah satu teman kalian bilang bahwa Down syndrome ini adalah salah satu kelainan genetik yang paling banyak dijumpai dan menyebabkan disabilitas intelektual. Jadi mungkin dalam perjalanan hidup kalian pernah salah satu dari kalian tuh melihat, wah ini anak ini Down syndrome nih. Cukup sering kan ya, kalau misalnya kalau dibilang, oh kayak Patau syndrome, Edward syndrome, mungkin nggak ketemu. Tapi kalau Down syndrome, pasti banyak. Nah, yang kita perlu tahu untuk Down syndrome ini, mereka tidak hanya sekedar gejala fisik yang tampak di wajahnya, tapi banyak permasalahan organ yang mereka keluhkan. Ada yang tahu nggak deh apa aja komorbiditas atau kelainan penyerta Down syndrome? Cacar jantung dong. Jantung, oke. Berapa persen kelainan jantung tuh banyak dijumpai pada anak Down syndrome? Apa bentuk kelainan jantungnya? Pada umumnya Ya, atrioventricular septal disease. ya, defect, bukan disease, defect. AVSD ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan Dian tadi tuh. Itu gimana sih emang Down syndrome itu kan kelebihan kromosom 21. Kalau saya bilang kemarin kan kelebihan kromosom 21 itu nggak harus satu utuh kromosomnya, tapi dia seperempat aja, setengah aja sudah menyebabkan terjadinya Down syndrome. Nah, manifestasi klinis dari anak-anak Down syndrome atau boleh kita bilang derajat keparahannya, pertama bergantung pada jenis Down syndrome itu sendiri. Apakah dia yang klasik, yang translokasi, atau yang mosaik. Lalu kedua akan bergantung dari banyaknya ekstra kromosom 21. Semakin banyak kromosom 21, maka akan semakin banyak pula keluhan klinis dari si pasien. Jadi pasien Down syndrome itu fenotipenya atau gejala klinisnya itu sangat bervariasi deh. Mungkin ada satu Down syndrome yang nggak punya kelainan jantung, ada yang punya. Nah, penjelasan mengapa itu terjadi terletak pada banyaknya ekstra kromosom 21. Kalau kalian ada yang cari sampai ke hubungan antara banyak tidaknya kromosom 21 dengan gejala klinis yang timbul, itu ada gen-gen yang berpengaruh. Nanti saya akan kasih bahan bacaan setelah ini untuk kalian baca mengenai namanya genotype phenotype correlation in Down syndrome. Kalian akan tahu tiap-tiap kelainan klinis Down syndrome, baik itu kelainan jantung, lalu ada gangguan di saluran cerna, lalu gangguan di atlantoaksial di bagian tulang belakang, sampai ketampilan fisik itu ada gen yang menyebabkannya. Kita sepakat ini kelainan kromosom, tapi di dalam kromosom kan kita tahu ada gen. Nah, gen-gen yang bertambah di dalam individu Down syndrome itulah yang menyebabkan timbulnya kelainan-kelainan pada pasien tersebut. Itu ya sekalian menjawab pertanyaan Dian tadi ya, Dian Adeline. Nah, lalu kalau udah tahu bahwa Down syndrome tidak hanya sebatas tampilan fisik, tapi juga banyak keluhan-keluhan lain, tentu yang utama kita harus mampu mengidentifikasi, mendiagnosis pasien ini. Bisa nggak kalian diagnosis pasien Down syndrome hanya dengan melihat pasiennya saja? Kalau secara fisik, mereka bisa terlihat tuh. Jadi seringkali Down syndrome ini adalah penyakit genetik yang didiagnosis secara klinis. Klinis itu dalam artian tidak melakukan pemeriksaan molekuler atau pemeriksaan tambahan lainnya. Tapi menjadi permasalahan kalau orang tuanya mau punya anak lagi. Karena mereka pasti akan cemas ya, wah anak saya yang berikutnya apakah akan Down syndrome? Karena Down syndrome yang tipe translokasi itu berasal dari kromosom orang tuanya yang balance translocation. Kalau orang tuanya membawa balance translocation, ketika mereka mempunyai anak, anaknya akan berisiko mengalami unbalanced translocation. Akan terjadi yang namanya translokasi kromosom. Nah, translokasi kromosom 21 boleh saya tanya, biasanya mereka
bertukar gulingnya sama kromosom mana, Dek? Pada Down syndrome ini kromosom 21-nya bertukar tempat sama kromosom mana? Ada yang cari? 14 bukan dok? 14 bisa. Terus apa lagi? 13 dok, 18. 15 juga, Dok. 15 bisa. Khasnya 22. sama akrosentrik ya. 13, 14, 15, dan 22, bahkan dengan 21 itu sendiri. Nah, begitu dia translokasinya dengan kromosom 21 itu sendiri, itu menjadi permasalahan besar. Kalau si ibunya atau ayahnya membawa sifat balance translocation di mana kromosom 21 bertranslokasi ke kromosom 21, itu risiko anak mereka mengalami Down syndrome akan 100% di setiap kehamilan. Sudah saya pernah jelaskan ya di pada saat IT. Tapi kalau seandainya translokasinya dengan kromosom-kromosom lain, maka tidak akan sebesar itu recurrence risk-nya. Jadi kalau misalnya translokasi kromosomnya itu ke 13 atau ke 14, maka akan bergantung dari apakah ayah atau ibu yang membawa balance translocation tersebut. Kalau yang bawa itu adalah ayah yang ada balance translocation, bukan yang kromosom 21 dan 21, maka risiko anak berikutnya untuk menderita Down syndrome adalah hanya kurang dari 5%. Kalau ibu yang bawa, maka akan menjadi 10-15%, meningkat ya. Oke, jadi kepentingan untuk kita melakukan pemeriksaan analisis kromosom atau keretapin pada Down syndrome itu bukan hanya untuk menegakkan diagnosis pasti, tapi juga untuk mengetahui bagaimana kemungkinan pewarisan Down syndrome ini ke keturunan berikutnya. Kalau dia klasik Down syndrome, apa penyebabnya, Dek? Trisomi 21 dok. Ya, trisomi 21 akibat adanya non-disjunction tadi ya, sudah kalian bahas kan? Non-disjunction pada proses pembelahan sel, meiosis apa mitosis? Meiosis. Meiosis non-disjunction. Tapi itu sebelum fertilisasi, ya kan ya? Sebelum bertemu tuh sperma dan ovum. Makanya sejak awal akan terjadi trisomi 21 di setiap sel, semua sel. Nah, yang menarik ada yang namanya mosaicism yang kalian sudah bahas. Mosaicism itu adalah non-disjunction juga, tapi di tahap mitosis setelah fertilisasi. Nah, tadi saya bilang tingkat keparahan akan dipengaruhi oleh apakah jenisnya mosaik atau bukan, dan juga yang tadi ya, banyaknya ekstra kromosom. Di orang-orang Down syndrome dengan mosaik sendiri, mereka punya fenotype atau gejala klinis yang berbeda-beda pula, tergantung seberapa banyak persentase sel-sel yang memiliki trisomi 21. Karena kalau misalnya udah ada yang mencari skemanya kan ya, ada nggak ada yang cari skema tentang trisomi 21 akibat dari mitotik sama meiosis? Saya izin share screen aja kalau begitu ya. Udah terlihat? Nih. Jadi kalau misalnya dia mosaicism, kan setelah fertilisasi kan deh ya. Nah, ini adalah sel gamet 23 dan 23, ovum dan sperma, lalu fertilisasi. Nah, si mitosis non-disjunction itu kita nggak bisa tebak kapan terjadinya. Apakah di awal sekali, apakah di akhir-akhir. Makin awal, maka sel lain yang 46 akan semakin sedikit. Yang makin banyak adalah sel lain atau sel-sel yang mengandung 47 kromosom. Jadi kalau dapat hasil kromosomnya, wah yang 47 90%, 46 itu 10%. Ya dia hampir sama dengan tipe yang klasik kan ya, tingkat keparahannya. Tapi kalau makin bawah terjadinya si mitosis non-disjunction, maka jumlah sel yang normal 46 kromosom akan lebih banyak, yang trisomi akan lebih sedikit, maka gejalanya juga akan lebih ringan. Jadi ini adalah yang paling penting kalian pahami dalam Down syndrome itu banyak sekali perbedaan gejala klinis. Ada yang parah, ada yang tidak. Nah, kalau yang translokasi, di kasus kita ini, saya mengarahkannya untuk kasus translokasi karena usia ibunya masih 27 tahun. Belum terlalu lanjut usia untuk batasan usia reproduktif.
dikatakan sudah berisiko untuk, sebetulnya makin tua makin ada resikonya, tapi untuk umur 27 tahun, kalau ada yang cari, risiko mereka untuk memiliki anak dengan Down syndrome itu masih 1 dalam 1000. Jadi belum terlalu besar. Begitu masuk ke dalam usia yang saya pernah bilang pada saat kuliah 36 tahun ke atas, itu udah mulai 1 dalam 200. Jadi kalau dalam kasus kita curiganya, wah ibu usia muda translokasi. Sebetulnya ini based on real case, saya ambil saja dari pasien saya kemarin berobat, memang usia 27 tahun, anaknya lahir dengan Down syndrome. Alhamdulillah sudah 3 tahun sekarang usia anaknya, dan sudah mampu binah, mampu latih, jadi diajar baca, dia bisa baca. Dan alhamdulillah udah punya anak kedua ibunya, anaknya sehat. Jadi translokasi itu walaupun dia carrier dari si ibunya, tapi chance-nya kan nggak 100% kalau bukan yang kromosom 21-21 ya. 10-15% untuk Down syndrome. Ya, 90% sisanya anaknya kemungkinan sehat. Jadi kita juga sebagai seorang dokter harus bisa mengedukasi, jangan sampai si orang tuanya ya takut untuk memiliki anak, tapi tentu harus waspada. Waspadanya gimana? Ketika dalam kehamilan, kemarin ibunya, yang kehamilan kedua, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan apa, Dek? Ketika hamil yang bisa dilakukan untuk setidaknya mengetahui, oh, janinnya ini Down syndrome atau enggak. Tadi udah kalian diskusikan, tapi saya mohon disampaikan. Ada yang bisa menyampaikan rangkumannya? Ayo, Dek, silakan. Ya udah, untuk mempersingkat waktu ya, karena saya 8.30 ada kuliah lagi, saya yang ngasih tahu. Nanti tapi lain kali, saya harap, wah lebih excited lagi untuk sharing apa yang kalian pelajari. Kalau untuk pemeriksaan saat kehamilan, ini udah jadi tren yang dokter-dokter SPOG udah sering kirim nih. Ada yang namanya pemeriksaan invasif dan non-invasif. Kalian sendiri udah tahu dari kata-katanya, oh satunya invasive berarti ada risiko untuk terluka kalau dalam kedokteran ya. Non-invasif berarti minimal risk. Maksudnya invasif adalah ada yang masuk ke dalam tubuh tuh, alat-alat yang digunakannya. Contoh yang invasif itu adalah pengambilan sampel langsung dari janin. Jadi kan dalam kandungan itu kan kalau kebayangkan perut ibu hamil terus mengambil sampel janinnya gimana? Ada yang diambil dari plasenta, ada yang diambil dari cairan ketuban. Caranya gimana, Dok? Ya ditembuskan. Jarumnya itu bisa transvaginal dari bawah atau dari abdomen atau perut langsung. Kalau kayak gitu berarti ada risiko kan ya, risiko keguguran dan kecacatan janin. Makanya tidak terlalu disenangi saat ini pemeriksaan yang invasif. Pemeriksaan invasif itu contohnya kayak chorionic villus sampling, amniosintesis ya. Kalau yang non-invasif, saya sudah pernah sebutkan juga di kuliah, ada yang namanya pemeriksaan cell-free DNA fetal. Jadi ambil darah ibu, terus darah ibu itu dipurifikasi, diambillah sel janin. Nah, sel janin itu yang kita periksa kromosomnya, apakah kromosom 21 atau bukan. Kapan, Dok, kita bisa periksa di masa kehamilan? Pada minggu ke-10 itu sudah mulai bisa kita periksa. Jadi ibunya, orang tuanya bisa mempersiapkan diri dengan baik kalau seandainya anak keduanya itu juga Down syndrome. Pemeriksaan NIPT ini tidak hanya saya sarankan ke orang tua dengan risiko Down syndrome atau ada riwayat Down syndrome. Kalau sudah usianya tua 37-40 tahun disarankan untuk periksa. Walaupun mungkin tidak untuk digugurkan, tapi untuk mempersiapkan mental dan finansial. Karena tidak mudah ya memiliki anak berkebutuhan khusus, jadi orang tua dan keluarga juga harus siap. Jadi kalian nanti bisa tahu nih kalau dapat pasien-pasien yang udah usia tua, yang 35 ke atas, ada riwayat, nah sarankanlah untuk periksa Down syndrome. Pada kasus kita, pasien ini datang dengan usia, saya cek dulu, 3 minggu. Pada saat 3 minggu biasanya terkadang, nah ini juga yang pengalaman real, pasien saya yang saya jadikan skenario ini lahir di bidan. Bidannya nggak mengidentifikasi bahwa ini Down syndrome. Orang tuanya yang melihat kok beda sama keponakan-keponakan lain.
dan mereka datang konsul, baru saya tegakkan diagnosis wah ini Down syndrome jelas dari foto. Pertama mereka konsul lewat foto, lalu fotonya aja udah jelas. Jadi kalian juga nanti kalau misalnya nanti jadi dokter membantu persalinan harus bisa mengenali ketika lahir anak itu kan kita akan amati fisiknya ya. Nah, fisik-fisik yang khas dari Down syndrome itu dari tampilan wajah pun sudah bisa. Tapi yang utama ketika kita gendong keangkat tuh mulai hipotonus. Hipotonus kenapa? Yang tadi ada gen tertentu di kromosom 21 yang menyebabkan otot-otot itu menjadi lemah atau tidak kuat tonusnya. Kalau tonus otot tidak kuat tentu ada konsekuensi ke pertumbuhan tulang dan ototnya dan mereka jadinya tidak terlalu dianjurkan untuk berolahraga. Makanya nanti ya kata Adira tadi banyak yang cabi-cabi ya, karena mereka sendiri nggak disarankan untuk berolahraga terlalu ekstrim. Pertama, tonusnya rendah. Lalu mereka ada kerentanan di atlantoaksial di bagian leher tulang belakang, mudah untuk misalnya dislokasi atau patah. Kebayangkan gawat. Jadi orang tuanya lebih menyarankan ya udah nggak terlalu banyak aktivitas sehingga memang tubuhnya jadi lebih gempal. Lalu jangan lupa mereka juga banyak keluhan yang paling sering tuh mencret deh. Anak-anak Down syndrome tuh datang sering ke saya itu mencret. Kenapa mencret? Karena emang gastrointestinal mereka memang ada keluhan. Jadi kalian kalau dapat anak Down syndrome jangan cuma melihat Down syndrome-nya aja, melihat seluruhnya. Kita belum bisa menyembuhkan, membuat mereka dari Down syndrome tidak bisa karena memang terjadi kerusakan di kromosomnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengatasi gejala yang timbul, mencegah komplikasi yang timbul. Sehingga anak-anak ini bisa mampu mandiri. Itu yang ingin saya tekankan. Kalian sebagai dokter harus menemukan empati dan tahu yang kita tangani itu bukan penyakitnya ya, pasiennya sebetulnya. The disease comes with the patient. Kalau cuma penyakitnya kan akan fokus ke penyakitnya aja. Kalian nggak akan melihat pasiennya merasa apa, ada keluhan apa. Jangan lupa juga lagi, banyak banget saya bilang jangan lupa bahwa keluhan-keluhan dari psikologis it will affect your physical conditions. Kalau pasien kita udah sakit gini, ada keluhan lagi depresi, nah akan lebih berat menanganinya. Lalu edukasi ke ibunya, anak-anak seperti ini is not a hopeless case. Jadi jangan langsung misalnya berpasrah, ya Allah gimana anak saya. Mereka masih bisa mampu bina, mampu latih. Kalau kalian cari, anak Down syndrome banyak yang ada yang jadi artis ya. Jadi foto model. Yang terbaru saya lihat ada yang jadi cover majalah mana gitu, Vogue atau apa gitu ya. Jadi komposer. Nah nanti ke depannya mudah-mudahan dengan kita banyak mengetahui tentang Down syndrome, bisa kita identifikasi intervensi terapi, tadi fisioterapi, rehabilitasi untuk membantu mereka beradaptasi dengan society, mereka akan bisa mandiri dan tidak menjadi beban, baik beban dalam tanda kutip bagi keluarga dan komunitas karena mereka bisa mandiri. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk tanggapan saya. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau silahkan bila Ibu Septi ada yang mau ditambahkan. Baik dokter, terima kasih dokter Zizka. Maaf saya sambil di jalan ya, adik-adik ya. Jadi hanya menekankan saja ke adik-adik ini bahwa sindrom Down ini seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Zizke ada 3 jenis ya, ada pengklasifikasian sindrom Down ini. Ada trisomi kromosom 21, kemudian mosaisism dan translokasi kromosom 21. Mungkin adik-adik di sini jangan sampai keliru dalam menentukan pengklasifikasian ini ya. Jadi betul-betul diingat memang pada umumnya kalau kasus trisomi 21 ini rata-rata memang paling sering dijumpai itu sekitar 95%. Di mana trisomi 21 ini terjadi penambahan kromosom yang ke-21 ya yang disebabkan adanya meiosis non-disjunction ya yang udah kalian jelaskan sebelumnya. Nah, kalau untuk mosaisism ini terjadi penambahan ekstra 21 ya, jadi total kromosom 47 buah dan terjadi ketika mitotic non-disjunction ya. Dia terjadi setelah fertilisasi. Kemudian untuk translokasi juga ini terjadi
karena adanya non disjunction pada proses pembelahan ya, ini juga dikaitkan karena tidak dikaitkan dengan usia ya. Kalau untuk umumnya kalau trisomi ini dia meningkat, kasusnya meningkat ketika usia ibu mengalami masuk dalam usia resti di dalam kehamilannya. Nah, ini mungkin bagi adik-adik di sini untuk pengklasifikasian sindrom Down ini memang betul-betul dipahami. Jadi jangan sampai salah kita dalam menentukan klasifikasi non disjunction ini. Kemudian untuk pemeriksaan penegakan diagnosis dari sindrom Down ini sudah dijelaskan juga oleh Dr. Siske ya, kita lebih ke pemeriksaan non invasif ya, dimana kalau invasif ini memang bisa dilakukan tapi ini meningkatkan resiko abortus ke untuk janinnya ya, jadi lebih ditekankan ke non invasif. Nah, ini bisa dilakukan mulai dari usia kehamilan 10 minggu ya. Kemudian di karakteristik juga kalau misalkan di pasien kasus di skenario kita ini kan bayinya berusia 3 minggu ya. Jadi sebelum kita menegakkan diagnosis kan kita bisa melihat tuh, kita dari ngelihat saja dari karakteristik fisik si bayi ini, kita sudah punya dugaan ini bahwa bayinya ya kemungkinan mengalami sindrom Down, dan itu juga dipertegas dengan kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ini. Kemudian mungkin ini ya, saya ini kan lebih tekankan untuk recurrence risk untuk keturunan di Down syndrome ini. Down syndrome akan semakin meningkat kalau si ibu ini memiliki usia yang resti kayak gitu ya. Nah, sindrom Down ini angka rekurensi ini ya bergantung pada status orang tuanya ya, apakah dia karir atau enggak. Kalau salah satu si orang tuanya ini karir, maka rekurensinya akan meningkat ya, sebagaimana yang telah kalian jelaskan tadi. Oke, kemudian mungkin itu saja ya Dokter Siska, tambahan dari saya. Adik-adik ini menurut saya sudah membahas lebih lumayan lah ya untuk kasus di skenario sindrom Down ini ya, mulai dari definisi, kemudian kejadian prevalensi ya, kemudian penegakan diagnosis untuk sindrom Down ini. Dan dari saya itu saja Dokter Siska. Ya, terima kasih Ibu Septi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah ada penekanan ulang dari Ibu Septi mengenai apa yang perlu kalian pahami mengenai Down syndrome. Jadi besar harapan kami, ke depannya kalian bisa aplikasikan ilmu ini real ke pasiennya. Bukan hanya untuk kepentingan blok 3, tapi nanti ketika bertemu pasien, kalian bisa edukasi. Saya seringkali masih mendapat konsultasi dari kakak-kakak tingkat kalian yang lagi internship, bilang nih, dok, ketemu pasien Down syndrome, gini, gimana dok? Tumbuh kembangnya dia gini dok, kenapa ya dok? Nah, jadi untuk itulah makanya kami putuskan harus dipelajari mengenai Down syndrome. Mengenai tumbuh kembang, sebetulnya anak Down syndrome itu memang ada gangguan tumbuh kembang juga ya, Dek. Terkadang mereka statusnya itu bisa di bawah persentil atau rata-rata perkembangan anak yang tidak Down syndrome. Data-data antropometrik yang kami berikan, baik itu berat badan, tinggi badan, sebetulnya kalian bisa masukkan ke dalam kurva WHO atau CDC ya, ada. Nanti kalian bisa lihat di mana letak titik pertumbuhan anak Down syndrome itu, apakah di bawah persentil atau di atas persentil. Tapi skill ini baru akan diajarkan nanti di tingkat 3, begitu masuk blok tentang kesehatan anak. Tapi ini adalah sebagai wawasan saja. Lalu lingkar kepala juga adalah indikator yang wajib kalian ukur untuk melihat apakah tumbuh kembang anak itu normal atau tidak. Anak Down syndrome terkadang mikrosefali, dan itu bisa memperparah tingkat intelektualitas atau tingkat kecerdasan dari pasien-pasien ini sendiri. Namun jangan salah, kalau misalnya kalian ketemu pasien Down syndrome,
jangan langsung berpikir bahwa wah nanti mereka bakal susah hidupnya, bakal cepat meninggal. Enggak, harapan hidup mereka ini lumayan tinggi deh. Jadi kalau sekarang ini mereka sudah bisa sampai 40-50 tahunan asalkan semua komorbid bisa kalian atasi. Tapi di usia tua, apa yang kita takutkan mereka bisa kena namanya Alzheimer. Lalu bisa juga kena leukemia. Jadi banyak yang harus kalian perhatikan agar tumbuh kembangnya normal, kualitas hidupnya terjaga. Nanti kapan-kapan tahun depan biasanya kita ada acara baksos ke SLB. Nah, boleh kalau ada yang mau ikut bisa lihat langsung anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama yang dengan kelainan genetik. Kita sama-sama belajar dari mereka dan juga menumbuhkan empati agar bisa memberikan yang terbaik untuk semua pasien kita, apapun pasien yang datang kepada kita nantinya. Oke, terima kasih. Saya berikan kembali kepada moderator untuk diambil kesimpulan atau jika masih ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya terkait sebelum kita menutup diskusi pleno pada pagi hari ini? Baiklah, kalau tidak ada saya ingin bertanya dok. Dok, kalau misalnya untuk trisomi 21 itu dengan Down syndrome apakah sama atau tidak? Atau cuman klasifikasi dari trisomi 21 doang itu sindrom Down itu dok? Oke, jadi mungkin masih bingung ya dengan penggunaan istilah, ada istilah trisomi 21, ada istilah Down syndrome. Nah, Down syndrome itu adalah suatu istilah atau nama penyakit yang diberikan kepada kondisi adanya ekstra kromosom 21. Baik itu disebabkan oleh klasik trisomi 21 akibat meiosis non-disjunction, baik disebabkan oleh translokasi, atau yang disebabkan oleh mosaicism. Jadi nama penyakitnya Down syndrome. Atau kadang-kadang orang bisa bilangnya trisomi 21. Nah, trisomi 21 itu yang di breakdown lagi. Ada yang klasik trisomi 21, mosaicism trisomi 21, atau translokasi trisomi 21. Gitu ya Hamzah ya. Mudah-mudahan tidak membingungkan apa yang dimaksud dengan Down syndrome, apa trisomi 21. Itu adalah satu entitas yang sama. Oke? Baik, terima kasih dok. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum mungkin kita akhiri pleno pada pagi hari ini? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, Ibu Septi mungkin kita izin bisa mengakhiri ya pleno pada pagi hari. Dokter Zizka, untuk kuisnya gimana? Oh Apa? iya, untuk kuisnya saya izin serahkan ke Ibu Septi boleh? Ya boleh, Karena saya boleh. kuliah Ya, lagi di jam 8.30. boleh dok, boleh dok. Ya, Besok mungkin Pak. kita Ya, share di apa namanya di obrolan di chat ya. Tunggu sebentar ya. boleh. Besok pagi jumpa ya, Dek. Tim kelas Alfa ini yang satu-satunya kasih 16 orang ya, yang lain 15, kalian nganyang satu ya. Boleh diterima. Jadi nanti besok kita jumpa yang tidak offline, mohon hadir online. Pengennya sih semuanya offline, tapi tidak memungkinkan karena mengundang juga dari rekan-rekan yang lain. Saya izin leave Ibu Septi dan adik-adik sekalian. Terima kasih Terima banyak kasih atas dokter Zizka. Ya. Selamat pagi ya. Apakah sudah, ya dokter Zizka. Apakah sudah muncul ini link Google Form? Sudah Bu. Ya, Sudah, Bu. ini untuk ini aja ya, apa untuk mempenambah apa pengetahuan, untuk meningkatkan pengetahuan ya. Ini soalnya nggak jauh apa dari skenario kita ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Mungkin waktunya sekitar 3 menit lah, karena mudah ini soalnya ya. Baik Silakan Bu. dijawab.